Tix and Rose baru-baru ini dihujat netizen karena berpura-pura memiliki sindrom Tourette dan memasukkan tentang ticsnya di video-video TikToknya. So, untuk kalian yang belum tahu apa itu sindrom Tourette dan tics itu apa, nanti aku akan jelasin, jadi kalian nonton dulu video ini. Tix and Rose memposting video di mana mereka ini harus hidup berdampingan dengan tics dan sindrom Tourette-nya ini. Konten-konten di video TikToknya rata-rata itu kayak misalkan dia lagi memasak, make up, atau melakukan apapun itu di samping dia ini harus melawan sindrom Tourette-nya, dan bagaimana tics ini mempengaruhi apa yang mereka sedang lakukan. Wow, 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 wow. Dan si Tix and Rose ini kayak selalu seperti tersenyum atau tertawa setelah melakukan tics. One fell down. He's dead now. Bye-bye. Ya, mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi sindrom Tourette-nya, karena orang-orang itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menangani sindrom Tourette-nya ketika kambuh. Tapi orang-orang tuh mulai curiga karena dia ini saking seringnya kayak tertawa atau tersenyum, itu tuh kayak sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Eeny, miny, mo. Catch a tiger. He's a hoe. Biasanya orang yang benar-benar memiliki sindrom Tourette ini hanya akan melanjutkan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka bicarakan, even itu terjadi sepanjang waktu mereka. Tapi Tix and Rose ini terlihat kayak seakan-akan tuh dia bisa mengkontrol kapan Tix itu bisa kambuh, kayak seakan-akan dibuat-buat dan dipentaskan gitu loh. Dan dia ini tidak pernah menyakiti diri sendiri, which is orang-orang yang kena sindrom Tourette ini cenderung suka menyakiti diri sendiri tanpa sadar, karena kan itu sesuatu yang muncul tanpa kesadaran kita gitu guys. Tapi dia ini kayak nggak melakukan itu, jadi ini ada yang aneh gitu. Tetapi tentunya orang-orang di internet tidak bisa dibodohin begitu saja dong. Orang-orang tuh udah mulai pinter banget. Makanya Duar and Mac langsung digali info-info tentang siapa ini Tix and Rose ini. Apakah dia benar-benar mengalami itu semua? Dan zaman sekarang tuh udah banyak banget orang-orang yang suka berpura-pura atau memalsukan kalau dia ini memiliki gangguan atau sindrom gitu. Ya sekedar untuk membuat konten, menambah views, atau sekedar mencari simpati sama banyak orang. I have to tell you something. I have God complex. I just think I'm so pretty. I know I shouldn't admit it, but... Dan biasanya gangguan-gangguan mental yang sering orang-orang palsukan itu adalah ADHD, autis, atau DID, agar mereka ini terlihat aneh dan berbeda daripada yang lain gitu. Tetapi kondisi yang paling umum yang sering dipalsukan sama remaja gitu ya tentang sindrom Tourette ini, mungkin karena kelihatan banget gitu ya, makanya anak-anak remaja ini pengen banget tenar dengan cara yang salah gitu. So, bagi kalian yang masih bertanya-tanya, apa sih kak sindrom Tourette ini? Jadi, sindrom Tourette ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang membuat gerakan atau suara yang tidak disengaja yang disebut tics. Jadi, suara atau gerakan yang tidak disengaja disebut tics. Makanya aku dari tadi tuh nyebut tics tuh ya, ini gerakan-gerakan yang tidak disengaja. Kayak mungkin kayak gitu kejang-kejang gitu loh guys, ngerti kan? Kadang-kadang tics ini dapat menyebabkan kerusakan atau kesakitan. Ya misalnya ketika orang itu terlalu keras menyentakkan lehernya gitu, yang berakibat bisa membuat cedera pada lehernya gitu loh guys. Nah makanya ketika sekarang ini banyak banget orang-orang yang memasukkan kalau dia ini memiliki sindrom Tourette ini, membuat orang-orang di luar sana berpikir bahwa orang-orang yang padahal mempunyai sindrom Tourette beneran ini hanya berpura-pura. Jadi kepercayaan masyarakat ini mulai turun gara-gara oknum-oknum yang berpura-pura memiliki sindrom Tourette ini. Wah ini parah banget sih guys. I mean orang-orang yang memiliki penyakit sindrom Tourette dan membuat konten di sosial media, tentunya dia harus siap dong dihadapkan sama komentar-komentar netizen. Entah itu bullying, atau entah itu mempertanyakan kalau lo itu bener-bener mengalami atau enggak gitu. Jadi ya, lo harus siap-siap mendapatkan kritikan dari netizen. Tapi guys, salah satu content creator yang benar-benar memiliki sindrom Tourette dan membuat video untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi para penontonnya adalah Glenn Clooney dengan username
@thistorridgay. Videonya tuh kayak random gitu loh guys, tapi dia ini juga membuat video bagaimana pengalamannya selama ini harus hidup berdampingan dengan sindrom Tourette yang dia alami. Lalu dia juga membuat video yang cukup serius di mana dia ini kayak memperingatkan sama orang-orang yang memasukkan tentang penyakit Tourette syndrome ini hanya untuk mendapatkan views atau simpati dari orang. Dan dia juga membuat video kayak keseharian dia, misalkan dia ini lagi memasak atau membuat kue bersama anak dan istrinya. Pokoknya ya dia bahagia sama family-nya sekarang ini. Dan inilah contoh salah satu video dimana ketika ticsnya kambuh dan dia ini kayak hanya melanjutkan dan melewatinya saja karena ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi sepanjang waktu. Tourette's, and today we're going to cook lasagna for him. Dan semua orang di kolom komentarnya tuh rata-rata senang dan suportif banget sih, karena dia ini bener-bener jujur apa adanya tentang penyakit dia. Bahkan dia sempet-sempetnya bisa menghibur kita di balik kekurangannya ini. Jadi dia kayak wow, hebat banget nih. Tapi dia ini sempat membuat video di TikTok di mana dia ini menceritakan tentang pengalamannya mengidap penyakit sindrom Tourette, betapa sulitnya dia untuk pergi ke toko, atau yang paling bahayanya ini dia ini bisa cedera ketika sindrom Tourette-nya ini kayak kambuh atau tics-nya ini kayak kambuh tiba-tiba gitu loh. Answer the question easily. I have hurt myself loads of times. I think the worst one I had was neck muscles, where I did that really hard one morning. And you said about cuts and bruises. Yeah, I've cut myself on video actually. Great question, keep them coming. Ya, ini pasti bakal sangat sulit baginya ya, harus hidup berdampingan sama sindrom Tourette. Tapi aku salut banget karena walaupun di balik kekurangannya ini, dia masih sempatnya nge-share sesuatu yang positif di platformnya dan menggunakannya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Tourette ini dan menghibur kita gitu. Ya, jadi kalian yang menonton ini udah tahu kan apa itu sindrom Tourette dan betapa sulitnya untuk menjalani hari-hari orang-orang yang mengidap penyakit sindrom Tourette, kayak nggak bisa hidup dengan mudah gitu seperti kita-kita ini. Jadi makanya ketika ada oknum-oknum yang coba memalsukan kalau dia ini kena sindrom Tourette demi views atau simpati, ini tuh sangat menjijikkan dan sangat menyebalkan banget, bahkan kayak bahaya gitu loh guys. Oke, jadi balik lagi sama Tics and Rose tadi yang akhirnya kayak dipanggil sama netizen dan dihujat bareng-bareng karena dia ini kayak mengupload video dimana ketika tics-nya ini kayak terjadi gitu. No. Stop it. Lalu ini ada video dimana dia ini sedang kayak nge-packing pesanan or something gitu, dan kemudian tics ini tuh kayak terjadi dan kalian lihat deh. Ya, I don't know, tapi fakta bahwa setelah tics itu kadang dia tersenyum atau tertawa, membuat ini tuh seolah-olah kayak dibuat-buat gitu loh, kayak dia tuh kayak meremehkan atau kayak merendahkan gitu. Dan masih banyak kok video-video lain di mana Tics and Rose ini memasukkan sindrom Tourette-nya di konten-kontennya. Beans, beans, beans. Lalu banyak orang yang memperhatikan kalau ada sesuatu yang aneh dan kemungkinan ini tuh kayak dibuat-buat gitu loh. Let's see if I can catch this tick because it's the most ridiculous thing ever. Terutama karena dia ini bisa melakukan live streaming tapi tanpa adanya tics. Jadi pas dia live streaming, dia tuh sama sekali gak kambuh ticsnya, kan kayak aneh gitu. Lalu dia ini juga punya akun TikTok yang kedua, di mana di akun itu dia ini tidak mengalami tics sama sekali, kayak normal aja ngomongnya, pergerakannya, kayak wah, ini sesuatu yang membanggongkan gitu. Dan tentunya netizen itu tidak tinggal diem. Dia terus mencari informasi. Netizen tuh mencari informasi apa nih yang bisa dibongkar nih dari dia gitu. Lalu ada orang yang membuat forum di subreddit itu untuk sekedar mengumpulkan bukti atau menganalisis semua perilaku di video-videonya. Dan ternyata banyak orang yang antusias banget tentang masalah ini. Bahkan member di subreddit itu, di forum itu udah mencapai hampir 6.000 orang. Wow, berarti banyak banget ya yang kepo. Jadi subreddit itu semacam kayak di Facebook kali ya, grup-grup Facebook gitu. Jadi kita bisa kayak ngegibah lah ibarat kata. Lalu ada satu video di mana dia ini kayak nggak kambuh gitu loh ticsnya. I don't know, berarti ini kan bener dia fake. Perfect time to let go, revel in love and life, and just be.
A simple way to enjoy the pink supermoon tonight is to charge a piece of rose quartz in the moonlight. If you're needing to release a pain related to love, give that over to the stone and feel as the moon helps. Ini rada mencurigakan sih guys, dan banyak orang yang mengklaim kalau dia ini memberikan dokumen-dokumen medis yang palsu yang dia tunjukkan sebagai bukti kalau ini loh gue beneran kena sindrom Tourette. Tetapi hal yang membanggongkan dalam situasi ini dimana ketika saudara perempuannya ini memposting pernyataan di subreddit yang mengekspos tentang dia dan memberikan bukti. Di postingan itu, dia menyebutkan bahwa dia dan ibunya selalu mendukung dia dan selalu menerima dia. Dia mengatakan dia memutuskan komunikasi dengan kami. Kami telah mencoba untuk kayak menghubunginya kembali, tetapi dia tidak ingin memiliki kontak dengan kami. Dan kami tidak berbicara selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa dia ini tidak percaya kalau Tix and Rose ini memiliki sindrom Tourette, tetapi mengatakan bahwa dia ini punya sakit mental dan bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dia lakukan dengan berpura-pura memiliki Tourette. Jelas ini mendapatkan banyak perhatian di subreddit dan saudara perempuannya dari Tix and Rose ini juga sempat ngebales pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Lalu ada yang reply mengapa dia memutuskan komunikasi dengan keluarganya. Lalu dia menjawab, aku nggak tahu pasti. Aku sudah mencoba untuk menghubunginya, untuk berbicara, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Suatu hari kami tidak berteman di Facebook dan dia berhenti berbicara dengan saya. Saya pikir dia mengira saya dan ibu saya tidak mendukung dia. Padahal kami tuh benar-benar mendukung dia dan mencintai dia sepenuhnya. Jika saya melakukan kesalahan atau menyakiti dia, saya hanya berharap kita bisa mengobrol tentang hal itu. Lalu ada yang nanya lagi nih, kenapa Tix and Rose ini melakukan semua ini? Apakah dia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan perhatian dari orang? Lalu saudara perempuannya ini menjawab, jujur aku nggak yakin kenapa Emerald melakukan semua ini. Aku sedikit terkejut ketika pertama kali mendengar semuanya. Tapi ya memang dia ini memiliki citra suka mengarang cerita atau memutarbalikkan fakta. Wow. Jadi Tix and Rose ini udah dikenal suka hiperbola, melebih-lebihkan cerita atau mungkin memutarbalikkan fakta. Halo, ayo siapa nih yang temen-temennya suka hiperbola dan memutarbalikkan fakta? Kayaknya aku sendiri deh, nggak ada yang canda. Dan sekarang sudah makin banyak bukti-bukti yang menyudutkan dia kalau dia ini bener-bener memasukkan tentang Tourette syndrome-nya. Dan ketika semua bukti udah terkumpul, dia udah nggak bisa melawan lagi, ya akun TikTok-nya tiba-tiba hilang begitu saja ditelan bumi. Berarti dia bener dong kalau dia ini memang salah. Kalau misalkan dia nggak salah, ngapain dia menghilangkan akun? Iya nggak sih guys? Kalau kita ngomongin Tourette syndrome ini, aku jadi inget Billie Eilish. Dia juga mengidap penyakit itu dong guys. Dan dia ini udah berjuang melawan Tourette syndrome-nya ini dari kecil. Dan bahkan dulu tuh dia sempat enggan tampil di publik gara-gara ya Tourette syndrome-nya ini. Tapi guys, ternyata belum ada pengobatan untuk melawan Tourette syndrome ini. Tetapi ada semacam terapi lah untuk mengurangi supaya tics-nya ini kayak nggak kambuh sepanjang waktu gitu loh. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang apa yang kita bahas? Kayak parah banget gak sih guys? Orang-orang mempermainkan sebuah penyakit demi views atau simpati. Gimana ya perasaan orang-orang yang benar-benar mengalami penyakit itu gitu kan, kayak sedih banget gak sih, merasa terhina? Gimana menurut kalian? Coba komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau kalian ada ide, saran buat konten aku berikutnya, tolong dong kasih ide, aku kehabisan ide nih. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!